Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Sumbawa hingga terbentuknya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedikit referensi tentang sejarah Sumbawa ada pada buku berjudul Sumbawa pada Masa Lalu. Di dalam buku tersebut tertulis bahwa Van der Walt, seorang berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai kepala pemerintahan di Sumbawa, pernah menulis sebuah buku yang berjudul Memory van Overgave atau Kenang-kenangan selama memerintah. Dalam buku itu tertulis bahwa penduduk asli Sumbawa berpindah dari Semenanjung Sanggar ke tempat pemukimannya yang baru yaitu Sumbawa. Penduduk Sumbawa yang bermukim lebih awal dan selanjutnya menjadi penduduk asli kemudian berpindah ke wilayah pedalaman dataran tinggi Pegunungan Ropang, Lunyuk, dan bagian selatan Batu Lante untuk mencari hunian baru. Dalam buku tersebut tercatat bahwa saat itu Tau Samawa masih menganut aliran animisme yang cenderung beranggapan bahwa wilayah pegunungan memiliki kekuatan yang dapat melindungi mereka. Kemudian, kelompok penduduk yang merupakan kategori pendatang baru adalah berasal dari Bugis Makassar, Banjarmasin, dan Jawa, masuk setelahnya ke Sumbawa, dan mendiami wilayah pesisir. Kelompok-kelompok penduduk ini selanjutnya menetap untuk seterusnya dan memiliki hak atas tanah yang telah ditempati sejak lama untuk dimanfaatkan. Bagian tanah ini dalam istilah adat Sumbawa dikenal dengan sebutan Larramat. Kerajaan-kerajaan kecil yang merupakan permulaan sejarah Samawa sudah ada sejak sekitar abad ke-13 Masehi oleh kerajaan-kerajaan Hindu pengaruh dari Majapahit. Kerajaan-kerajaan itu dapat kita temukan di bagian tengah dan selatan, yaitu Kerajaan Dewa Mas Kuning di Selesek, Ropang, Kerajaan Datu Naga di Petonang, Ropang, Kerajaan Air Renung, Moyohulu, Kerajaan Dewa Awan Kuning di Sampar, Samulan, Moyohulu, Kerajaan Perumpak di dekat Pernek, Moyohulu, Kerajaan Gunung Setia, Sumbawa, dan Kerajaan Gunung Galesa, Moyohilir. Pada sebelah timur atau Anusiip terdapat Kerajaan Tangko, Empang, Kerajaan Kolong, Pelampang, Kerajaan Ngali, Lape, dan Kerajaan Dongan, Lape. Di sebelah barat atau Anorawi terdapat Kerajaan Hutan atau Utan, Kerajaan Seran atau Sateluk, Kerajaan Taliwang, Kerajaan Jerewe, dan Kerajaan Selaparang, Lombok. Tahun 1492, Datu Awan Mas Kuning datang ke Sumbawa, dan pada tahun 1520 terbentuklah sistem pemerintahan dengan nama Pemerintahan Kedatuan Awan Mas Kuning. Kekuasaan ini berakhir pada saat Goa menaklukkan Sumbawa pada tahun 1623. Saat itu, Dewa Majaparua adalah dewa terakhir dari dinasti Dewa Awan Kuning, memerintah di Utan dan telah memeluk agama Islam. Berkaitan dengan penaklukan kerajaan Goa, Dewa Majaparua atas nama Kerajaan Sumbawa menyepakati perjanjian yang diajukan Raja Goa di Sulawesi. Perjanjian itu baru sebatas perdagangan antara kedua kerajaan, kemudian ditingkatkan lagi dengan perjanjian saling menjaga keamanan dan ketertiban. Kerajaan Goa yang pengaruhnya lebih besar saat itu menjadi pelindung Kerajaan Samawa. Kekuasaan dinasti Awan Kuning berakhir pada saat Kerajaan Goa menaklukkan Sumbawa, dan Dewa Majaparua menandatangani perjanjian damai yang diajukan Raja Goa, termasuk salah satunya Dewa Majaparua bersedia memegang teguh dan menjalankan syariat Islam dalam pemerintahannya. Maka, dengan ditandatanganinya perjanjian damai tersebut, berakhirlah kekuasaan dinasti Dewa Awan Kuning di Sumbawa. Setelah Dewa Majaparua wafat, ia digantikan oleh Mas Goa yang masih menganut ajaran Hindu. Ia dianggap telah melanggar salah satu perjanjian damai dengan Kerajaan Goa, maka risikonya ia terpaksa disingkirkan bersama pengikut-pengikutnya ke sebuah hutan, kira-kira di wilayah Kecamatan Utan sekarang. Pengusiran Mas Goa dan pengikutnya ke wilayah hutan lebih arif disebut kudeta di zaman sekarang. Ia serta-merta diturunkan dari tahtanya karena mangkir dari kesepakatan pendahulunya dengan Kerajaan Goa. Tidak disebutkan apa pelanggaran yang telah dilakukan Mas Goa, namun campur tangan Raja Goa di Sulawesi sangatlah besar. Pemberhentian secara paksa ini terjadi pada tahun 1673 Masehi, sekaligus mengakhiri pengaruh dinasti Dewa Awan Kuning di Sumbawa.
Tahun berikutnya, 1674 Masehi, dinasti baru terbentuk dan diberi nama dinasti Dewa Dalambawa. Saat itu, rakyat Sumbawa sudah mulai memeluk agama Islam. Dinasti Dewa Dalambawa ini berkuasa hingga tahun 1958. Luas wilayah kekuasaannya dimulai dari wilayah taklukan Kerajaan Empang hingga Jereweh. Raja pertama dari dinasti Dalambawa ini adalah Sultan Harun Ar-Rasyid I. Ia kemudian digantikan oleh putranya, Pangeran Mas Madinah bergelar Sultan Muhammad Jalaluddin Shah I, yang menikah dengan putri Raja Sinenreng, Sulawesi Selatan, yang bernama Irakia Karaeng Agang Jaen. Setelah wafat, Jalaluddin Shah I ini kemudian digantikan oleh Dewa Lokalengit Ling Sampar, kemudian oleh Dewa Ling Gunung Setia. Tidak banyak bahan sejarah yang dapat mengungkapkan berapa lama keduanya memerintah, tapi diperkirakan selama 10 tahun. Ada fakta yang menyatakan bahwa pada masa pemerintahan Datu Gunung Setia, kerajaan Sumbawa termasuk Balabalong lenyap dilalap si Jago Merah pada tanggal 26 Ramadan 1145 Hijriah, tepatnya 1732 Masehi. Pada tahun 1733, kerajaan Sumbawa kembali dipegang oleh keponakan Sultan Muhammad Jalaluddin Shah I bernama Muhammad Kaharudin I. Ketika ia meninggal, kekuasaan diambil alih istrinya I Sugiratu Karaeng Bonto Parang yang bergelar Sultan Siti Aisyah. Raja wanita ini dikenal sering berselisih paham dengan pembantu raja, sehingga pada tahun 1761 ia diturunkan dari tahta dan mengharapkan digantikan oleh Lalu Mustanderman Datu Bajing. Namun ia menolak dan menyarankan untuk mengangkat adiknya, yaitu Lalu Onye Datu Ungkap Sermin. Pemerintahan Lalu Onye hanya berjalan setahun, konon karena ia lari dari istana untuk menghindari perang saudara atas kekeliruannya menikahi seorang wanita yang telah lama ditinggalkan berlayar oleh suaminya, Lalu Anggawasita, yang terkenal keperkasaannya. Ia menyangka Lalu Anggawasita sudah meninggal karena tidak pernah ada kabar beritanya. Tapi suatu hari lelaki perkasa itu muncul. Karena raja merasa bersalah, maka ia lari pada malam Selasa di hari ke-14 Ramadan pada bulan Purnama Raya. Kepergian Datu Ungkap Sermin itu membuat kursi raja menjadi kosong. Maka diangkatlah Gusti Mesir Abdurrahman, keturunan Raja Banjar. Meski bukan dari dinasti Dewa Dalambawa, tetapi memungkinkan untuk diangkat menjadi raja karena telah menikah dengan putri Sultan Muhammad Jalaluddin Shah I. Ia pun diberi gelar Muhammad Jalaluddin Shah II dan memegang kekuasaan selama 3 tahun. Ia mangkat pada tanggal 1 Zulhijjah 1179 Hijriah. Untuk menggantinya diangkatlah putra mahkota yang masih berumur 9 tahun menjadi Raja Boneka, yaitu Sultan Mahmud. Sedangkan yang menjalankan pemerintahan diangkatlah Dewa Mapaconga Mustafa Datu Taliwang. Keputusan ini menimbulkan amarah Datu Jereweh karena ia sangat berambisi untuk menjadi raja. Maka ia berangkat ke Makassar untuk meminta bantuan company agar bisa menciptakan kekacauan di kerajaan Sumbawa. Sebelum berangkat, Datu Jereweh menemui kerajaan-kerajaan tetangga dan mempengaruhi mereka supaya ikut mendukung rencananya dan ikut menandatangani perjanjian sekaligus mendatarkan segala hal yang telah diatur dalam perjanjian Bongaya antara VOC dengan Raja Goa, yang isinya antara lain VOC tidak boleh mencampuri urusan perdagangan di kerajaan selatan. Akhirnya, pada tanggal 9 Februari 1765 di Von Rotterdam ditandatangani perjanjian antara Cornelis St. Clair Commodore sebagai wakil VOC dengan pihak Raja-Raja Selatan yang antara lain Sultan Abdul Qadir Muhammad Zilillah fil Alam, Raja Bima, Hasanuddin Datu Jereweh mengatasnamakan Raja Sumbawa, Ahmad Alauddin Johansyah, Raja Dompu, Abdul Rashid, Raja Sanggar, dan Abdul Rahman, Raja Pekat. Perjanjian ini berisi tentang diperkenankannya VOC masuk ke Sumbawa, tapi perjanjian ini kemudian dibatalkan lewat kontrak baru tanggal 18 Mei 1766 berkat keberhasilan diplomasi utusan kerajaan Sumbawa Dea Tumuseng. Dalam perjanjian ini disebutkan, apabila Sultan Mahmud dewasa, maka kekuasaan raja akan diserahkan kembali kepadanya. Tapi pada waktu Sultan Dewa Mapaconga Mustafa sakit pada tahun 1189 Hijriah, beliau digantikan oleh Datu Busing Lalu Komak.
yang bergelar Sultan Harun Rasyid II. Sementara Sultan Mahmud yang putra mahkota itu tidak pernah diangkat menjadi raja yang sebenarnya, hingga ia meninggal dunia pada 8 Jumaidil Akhir 1194 Hijriah dalam usia 24 tahun. Pada waktu pemerintahan Harun Rasyid II ini telah berhasil diselesaikan penulisan kitab suci Al-Quran dengan tulisan tangan oleh Muhammad Ibnu Abdullah Al-Jawi, negeri Sumbawa, mazhab Syafi'i, tepatnya pada tanggal 28 Zulqaidah 1199 Hijriah. Sepeninggal Harun Rasyid II, tahta kerajaan beralih pada anak perempuannya yaitu Sultan Syafiatuddin. Ia kemudian menikah dengan Sultan Bima dan mengikuti suaminya ke Bima sekaligus memboyong beberapa harta pusaka kerajaan. Sebagian koleksi harta kekayaan Raja Bima sekarang sesungguhnya adalah milik Sultan Syafiatuddin yang dibawa dari Sumbawa. Karena kejadian itu, maka diputuskanlah oleh para menteri kerajaan untuk tidak lagi mengangkat wanita sebagai raja. Sedangkan pengganti Sultan Syafiatuddin adalah putra Sultan Mahmud bernama Muhammad Kaharudin II. Pada waktu pemerintahannya inilah Gunung Tambora meletus. Tepatnya pada hari Selasa, 21 Jumadil Awal 1230 Hijriah, pada waktu itu kerajaan Sumbawa dilanda hujan debu. Dalam laporan disebutkan bahwa sepertiga penduduk mati di Pulau Sumbawa dan sepertiganya lagi pindah ke Pulau Lombok. Sedangkan abu yang mengenangi wilayah kerajaan Sumbawa sampai setinggi lutut. Setahun kemudian, Sultan Muhammad Kaharudin II pun mangkat pada tanggal 20 Syafar 1231 Hijriah. Pemangku kerajaan selanjutnya diserahkan kepada Nenek Rangga Mele Manyurang. Ia pun tidak lama menduduki singgasana kerajaan, karena pada bulan Rabiul Awal 1241 Hijriah, Nenek Rangga yang sudah tua itu meninggal dunia. Kemudian kekuasaan dilanjutkan oleh Abdullah hingga ia meninggal pada tanggal 87 Muharram 1252 Hijriah. Mulai tahun 1836 sampai 1882, tahta kerajaan Sumbawa kembali dilanjutkan oleh putra Muhammad Kaharudin II, yaitu Sultan Amrullah. Pada waktu pemerintahannya ini tidak banyak catatan sejarah yang bisa ditemukan, barangkali karena kerajaan baru mulai bangkit dari peristiwa meletusnya Gunung Tambora yang sangat dahsyat. Sebuah letusan yang konon menyebabkan langit Eropa diliputi kabut awan selama 2 tahun. Sultan Amrullah meninggal pada tanggal 23 Agustus 1883, sementara kursi raja diteruskan oleh Sultan Muhammad Jalaluddin III, cucu Sultan Amrullah. Pada masa ini, campur tangan Belanda sudah terlalu jauh, terutama dalam hal menarik pajak. Akhirnya meledaklah pemberontakan rakyat yang membuat Belanda harus mendatangkan bala bantuan dari Makassar, sebab hampir di setiap tempat timbul amarah rakyat. Namun, karena kelemahan dalam bidang persenjataan, semua bentuk pemberontakan dapat dipatahkan termasuk pemberontakan yang terjadi di Taliwang yang dilakukan Undru dan kawan-kawannya. Kekuasaan Belanda lewat VOC pun semakin merajalela, maka dimulailah babak baru. Belanda ikut bermain politik di dalam istana dan ikut menentukan jalannya pemerintahan. Pulau Sumbawa dan Pulau Sumba dijadikan satu dalam bentuk Afdeling dengan ibu kota di Sumbawa Besar, ibu kota Kabupaten Sumbawa sekarang. Asisten residen yang pertama adalah Johnson van Rai. Kerajaan Sumbawa dibagi dalam 2 Anfardeling, yaitu Sumbawa Barat dan Sumbawa Timur. Dalam pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddin III, dibangunlah Istana Tua Dalam Loka. Hal ini sangat dimungkinkan karena Sultan Muhammad Jalaluddin III menjalankan roda pemerintahan selama 48 tahun. Ia juga mampu menuruti kehendak Belanda. Setelah ia meninggal pada tahun 1931, kekuasaan raja turun kepada putra mahkota yang mendapat gelar Sultan Muhammad Kaharudin III. Pada zaman pemerintahannya inilah menjadi masa peralihan kolonialisme Belanda kepada Jepang. Ketika perjanjian Kalijati ditandatangani tanggal 9 Maret 1942, organisasi-organisasi Islam di Kabupaten Sumbawa mulai mengatur siasat. Organisasi itu antara lain Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad. Sementara 3 kerajaan di Pulau Sumbawa mengambil sikap tegas menyatakan diri lepas dari kekuasaan Belanda. Tepat pada bulan Mei 1942, 8 kapal perang Jepang mendarat di Labuan Mapin di bawah pimpinan Kolonel Haraichi yang ternyata disambut gembira oleh rakyat. Kekuasaan Jepang tidak berlangsung lama, karena setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom, Jepang menyerah kepada sekutu. Praktis kekuasaannya berakhir. Sebelum Belanda kembali masuk,
Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Agresi militer Belanda ke Republik Indonesia mengakibatkan Raja Sumbawa menandatangani sebuah perjanjian politik baru dengan Belanda pada tanggal 14 Desember 1948. Isinya antara lain menjelaskan tentang sisa-sisa kekuasaan yang masih dikuasai oleh Belanda di Sumbawa. Kekuasaan tersebut ada 3, yaitu bidang pertahanan, hubungan luar negeri, dan monopoli atas candu dan garam. Setahun kemudian, pemerintah Indonesia Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1949 membentuk daerah statua Federasi Pulau Sumbawa yang ditetapkan oleh Dewan Raja-Raja pada tanggal 6 September 1949. Perubahan sistem pemerintahan terjadi lagi dengan membentuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Provinsi Sunda Kecil dibagi menjadi 3 daerah swatantara tingkat 1 yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Khusus daerah swatantara 1 Nusa Tenggara Barat menjadi 6 daerah swatantara tingkat 2, di mana raja sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Karena itu otomatis Federasi Pulau dibubarkan. Federasi Pulau Lombok dibubarkan pada tanggal 17 Desember 1958 dan tanggal tersebut hingga sekarang dijadikan sebagai hari lahirnya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Federasi Pulau Sumbawa dibubarkan pada tanggal 22 Januari 1959 dan pada saat itu dilantiklah Sultan Muhammad Kaharudin III menjadi pejabat sementara kepala daerah swatantara tingkat 2 Sumbawa. Tanggal itulah yang dijadikan hari lahir Kabupaten Sumbawa. Baiklah, sekian penjelasan hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.